Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Bendia. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita masih membahas tentang orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan juga dari manusia akibat karena mereka menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan ya kepada mereka, dan itu penjelasan-penjelasan tersebut itu Allah munculkan semua dalam kitab-kitabnya, bahwa semua kebenaran yang Allah berikan, ya, bahwa semuanya para rasul yang Allah berikan kepada mereka kitab, maka semua yang ada dalam kitab tersebut adalah berupa kebenaran. Maka di saat seseorang yang sudah mengetahui apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa penjelasan tersebut dalam semua kitab, ya, belum mereka menyembunyikannya, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari manusia. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menggambarkan keburukan orang-orang yang ya menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan ilmu. Terlebih ketika ilmu itu dibutuhkan oleh manusia, ya. Terlebih ketika dia tidak menyampaikannya, ya, akhirnya manusia meninggalkan orang yang memiliki ilmu, lalu kemudian meminta fatwa-fatwa orang-orang yang menyimpang, ya. Dan ini tentu merupakan mudarat yang menjadi konsekuensi ketika ilmu itu disembunyikan. Dan ayat tersebut juga tentu berisi faedah pentingnya kita untuk ya kembali ketika menjelaskan al-haq itu kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, ya, kembali kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Di antara faedah yang lain dari ayat tersebut bahwasanya laknat, Allah melaknat, ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laknat Allah yang artinya Allah menjauhkan seseorang itu dari rahmatnya, ini merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan Allah yang itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan laknat ini tentu tidak semerta-merta Allah melaknat kecuali ada sebabnya. Dan salah satu sebab ya munculnya laknat Allah ketika ada orang yang memiliki ilmu lalu kemudian menyembunyikannya. Kemudian dalam ayat tersebut juga memberikan penjelasan akan bolehnya mendoakan laknat kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Namun tentulah doa ini ya sifatnya umum. Ya seperti kita mengatakan, ya Allahumma anhum, ya Allah lanatilah mereka yang menyembunyikan ilmu. Adapun melaknat dengan menyebutkan orangnya secara tertentu, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya, dan ini pendapat yang kuat. Karena pada seseorang itu tidak akan mengetahui akhir hayat orang yang dia laknat.
Karena bisa jadi di saat kematiannya Allah memberikannya hidayah. Tapi manusia yang melaknat orang ini kan tidak mengetahui ternyata dia sudah mendapatkan hidayah. Makanya Nabi SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika terdapat ada beberapa sahabat yang kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir, yang tadinya mereka itu ya ibaratnya minta pertolongan kepada kaum muslimin. Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk ke tempat mereka, sampai di sana justru para sahabat dibunuh. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan laknat untuk mereka. Lalu Allah tegur Rasulullah SAW di dalam surah Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai' ay yatuba alaihim aw yatuba alaihim. Engkau itu tidak bisa engkau tidak bisa memiliki tidak memiliki hak terhadap perkara tersebut, atau kalau Allah ingin memberikan taubat kepada mereka, maka Nabi SAW tidak bisa memegang hati-hati manusia. Bukan urusan Nabi untuk menentukan seorang itu terlaknat atau tidak. Nabi saja pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang pada akhirnya beberapa orang yang membunuh para sahabat itu hanya bertaubat. Allah berikan taubat mereka dan mereka masuk dari jajaran kaum muslimin dan membela Islam serta kaum muslimin. Ya. Muncul pertanyaan. La'anu ba'da mauti ayjuz am la yajuz? Bagaimana bila melaknatnya itu setelah kematiannya? Orangnya udah mati. Ya. Apakah boleh tetap melaknatnya atau tidak? Ya, pendapat yang dikuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentu beliau berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama, ya pendapat mereka yang ma'ruf, ya boleh bila orang itu sudah mati dan matinya jelas-jelas di atas kekufuran. Ya, adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir ini itu beliau tidak setuju dengan pendapat ulama jumhur ulama tadi. Karena kata beliau, ya, ketidakbolehan ini masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Nah, kata Syekh Utsaimin, orang sudah mati ini umum sifatnya, baik yang mati itu mukmin ataupun yang mati itu orang kafir. Ya. Nabi melarang untuk mencela mereka. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah berlalu dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sudah selesai. Mereka memang berbuat buruk, melakukan kekufuran, bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati selesai sudah. Dia sudah di alam yang lain. Dan ketika dia mati dalam keadaan kekafirannya jelas. Bagaimana nasib dia dalam kubur jelas. Sudah selesai. Dia mendapatkan hukuman dari Allah dalam kuburnya sampai ke hari kiamat udah jelas. Tidak perlu lagi lisan ini dikotorkan dengan melaknat mereka. Apalagi Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, ya, atau lebih baik dia diam. Apatah lagi bila orang yang sudah meninggal itu dilaknat, disebutkan orangnya oleh orang yang hidup, maka bisa jadi ada muncul dampak dari itu. Misal muncul rasa dendam dari keluarganya, ya kan? Yang akhirnya ya berharap bahwasanya keluarga yang masih hidup ini bisa dekat kepada Islam. Karena diposisikan yang sudah mati aja dilaknat, ini menunjukkan ya adab orang Muslim itu tidak. Akhirnya mereka nggak tertarik dengan Islam. Maka itu dampak buruk yang muncul. Ya, seperti itu. Walaupun jumhur ulama berpendapat boleh dilaknat bila jelas-jelas orang ini telah memproklamirkan kekufurannya dan mendakwahkan kekufurannya.
Sehingga sebagai pencetus pertama dalam kekufurannya tersebut, maka itu boleh dimunculkan namanya ya, agar manusia ya mengambil pelajaran untuk tidak memuliakan orang-orang yang melakukan penentangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ya Syekh Utsaimin berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Ayat tadi tentang menyembunyikan ilmu yang mendapatkan laknat dari Allah SWT. Dan juga laknat manusia menunjukkan sangat berbahayanya menyembunyikan ilmu. Di samping satu, dia merupakan dosa besar. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu, di antara suatu amalan dikategorikan sebagai dosa besar apa? Bila amalan tersebut mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Bila amalan tersebut mendapatkan ancaman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila amalan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila amalan tersebut ada hukumannya di dunia berupa hukum pidana dan seterusnya. Misalnya yang mencuri potong tangan, hukumannya ada di dunia, maka itu kategorinya termasuk dosa besar. Nah, menyembunyikan ilmu termasuk ya perkara yang sangat berbahaya di samping dia merupakan dosa besar ya. Maka ada dampak yang timbul di saat menyampaikan ilmu dibutuhkan namun tidak dia sampaikan tapi disembunyikan. Pada di saat itu menyampaikannya menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Maka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan ancaman ya kurang lebih maknanya man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin nar. Barang siapa yang ditanya suatu perkara ya yang dia mengetahui ilmunya lalu disembunyikan perkara tersebut, maka dia akan dikalungkan di lehernya dengan kalung dari api neraka. Ya. Padahal sebenarnya pertanyaan itu sangat dibutuhkan untuk dijawab. Ya. Jawabannya itu misalnya memberikan manfaat untuk ya situasi yang ada misalnya. Lain persoalan bila ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang, kalau itu dijawab maka itu akan berbahaya bagi orang yang bertanya tersebut, maka ditahan. Tidak disampaikan untuk kebaikan dirinya. Atau ya orang itu bertanya tapi maksa. Ya. Maksudnya maksa itu begini. Muta'annid itu artinya dia bertanya sebenarnya bukan untuk mendapatkan bimbingan, tapi dalam rangka untuk mencari pembenaran. Pertanyaan dia ingin jawabannya B. Tapi ahli ilmu menjawabnya A misal. Ya. Dan ahli ilmu ini tahu kalau disampaikan kepada si orang ini pasti ngeyel apa yang B. Maka lebih baik tidak dijawab. Diamkan. Dan ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Atau misalnya orang ini bertanya untuk membentrok-bentrokkan pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Padahal perkara itu sudah jelas. Ya. Dibentur-benturkan misalnya. Dalam rangka untuk mengadu-adu domba ya para ulama atau para ustadz misalnya. Maka ini tidak boleh dijawab. Misalnya ada yang bertanya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyampaikan seperti ini. Tapi Ustadz Anu menyampaikannya nggak begitu Ustadz. Maka jangan dijawab. Ini bagaimana Pak Ustadz? Maka jangan dijawab. Ini orang bertanya bukan pengen cari tahu. Tapi pengen cari masalah itu. Betul. Maka jangan dijawab. Berarti orang ini ingin ngadu-ngadu padahal pendapat Ustadz tadi sudah hasil istihad. Ya. Maka kaidah para ulama menyebutkan la ingkara fi mas'alil istihadiyah. Kita tidak boleh mengingkari pada perkara yang betul-betul istihad. Misalnya seorang ulama atau seorang alim itu dia menyampaikan berdasar istihadnya dia. Maka tidak boleh kemudian seseorang itu membentur-benturkannya dengan yang lain seolah istihad itu perkara yang ya
merusak perkara yang tercela seolah-olah. Maka ini tidak dibenarkan. Nah sekarang dari sisi yang beristihad tadi, bolehkah atau haruskah bila suatu pertanyaan dia jawab dengan istihadnya dan itu disampaikan di kemudian hari, ya dia rujuk, maksudnya dia menemukan ada jawaban yang lebih tepat daripada istihad yang pertama. Apakah dia harus mengumumkan bahwa maaf istihad saya kemarin itu salah gitu? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Karena namanya istihad itu, ya, namanya istihad itu bila itu lahir dari seorang alim ya, maka salahnya pun berpahala. Ya, salahnya pun berpahala. Dia cukup mengatakan bahwa ya pendapat saya yang terbaru adalah ini. Adapun kemarin itu pendapat istihad saya yang lama gitu. Seperti itu. Setelah mempelajari dan itu maka istihadnya ini pendapat istihad saya yang terbaru. Karena kemarin juga kan hasil istihad. Nah tentulah ya kalau kita bicara tentang istihad maka harus orang yang memang mumpuni untuk beristihad. Dan itu secara umum kita mengatakan haknya para ulama dalam masalah ini. Adapun bila seseorang mengucapkan suatu ungkapan yang batil, jelas-jelas batil. Ya, dan kebatilan itu dia sampaikan kepada manusia yang tadinya dia tidak tahu. Ya, yang tadinya dia tidak tahu bahwa ini adalah batil. Maka dia ketika telah jelas baginya kebatilan tersebut, maka hendaklah dia sampaikan kepada manusia. Ya, beda dengan kalau statusnya tadi istihad. Ya, pendapat dia bukan kebatilan. Ya, dia tahu ini murni istihad. Ya. Adapun seseorang yang tidak tahu bahwa itu adalah batil, karena ya mungkin namanya seorang beda-beda, kemudian muncul berikutnya bahwa ini adalah batil, maka hendaklah dia jelaskan kebatilannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-160 menggambarkan keadaan orang-orang yang berubah, bertobat dari menyembunyikan ilmu tadi. Kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, artinya dalam konteks ayat ini disambungkan dengan ayat sebelumnya Al-Baqarah 159, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, artinya bertaubat dari menyembunyikan ilmu tadi. Ya, wa aslahu. Dia kemudian memperbaiki kerusakan akibat ketika dia menyembunyikan ilmu tadi. Mesti ada kerusakan dong. Maka ketika dia bertobat bahwa menyembunyikan ilmunya adalah sebuah kesalahan, dia pun harus berusaha untuk memperbaiki kerusakan akibat ilmu yang sembunyikan. Wabayyanu, dan dia jelaskan itu kepada manusia. Yang tadi dia sembunyikan, ya, maka dia jelaskan hakikat dari permasalahan tersebut yang tadinya dia sembunyikan, dan dia selesaikan dampak buruk akibat dia menyembunyikan ilmunya tersebut. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itu Allah ya taubati mereka, dan kata Allah wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha ya penerima taubat dan maha penyayang. Ya. Dari faidah ayat tersebut kita dapati, dari ayat tersebut kita dapati beberapa faidah. Yang pertama bahwasanya ya, taubatnya seseorang yang menyembunyikan ilmu itu ya hanya akan terwujud bila apa? Bila dia memberikan penjelasan dari apa yang dia sembunyikan dan dia memperbaiki kerusakan akibat dia menyembunyikan ilmu tersebut. Ya.
Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna kulla dzambin wa in 'azuma idza taba al-insan minhu fa inna subhanahu wa ta'ala yatubu alaihi. Konteks menyembunyikan ilmu itu dosa besar. Ya. Namun setiap dosa, sebesar apapun dosa tersebut, jika orang tersebut bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Akan menerima taubatnya. Dan perlu kita fahami, Allah sebagai Zat yang maha penerima taubat, ya, ketika Allah ingin menerima taubat seorang hamba, maka ada dua langkah yang Allah akan lakukan. Bila Allah ingin menerima taubat di seorang hamba, maka ada dua langkah yang Allah akan lakukan. Yang pertama, Allah berikan dia taufik dulu untuk mau bertaubat. Untuk mau bertobat. Kalau orang sudah mau bertobat itu dia mulai gelisah tuh dengan dosanya kan. Dia mulai gelisah dengan kesalahannya. Ya rungsing, ya gelisah, ya galau, tersiksa batinnya. Nah itu Allah menginginkan dia akan bertobat tuh. Ya. Dia jalannya hidupnya dengan penuh penderitaan. Dan akhirnya Allah berikan kekuatan batinnya untuk akhirnya apa? Dia ya meninggalkan dosanya. Nanti kita akan sedikit ulas apa syarat-syarat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi sang pelakunya. Kalau dari Allah sendiri, secara umum bila Allah ingin memberikan taubat kepada seorang hamba, maka pertama Allah jadikan orang itu mau bertaubat, menyadari kesalahannya, ya. Kemudian Allah yang kedua, Allah terima taubatnya. Ya. Lalu apa faidahnya Allah mendampingkan taubat dengan kasih sayangnya? Kan dalam ayat tersebut Allah tutup, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya betul, kalau penerima taubat sesuai konteksnya dengan kata Allah, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Kemudian dia mau perbaiki dan menjelaskan kesalahannya di masa lalu. Ya Allah menerima taubat. Lalu kemudian apa faedahnya Allah datangkan lafaz Ar-Rahim dan dia Maha penyayang. Adakah hubungannya ya taubat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Jelas ada. Ya. Kita lihat. Ketika Allah menyebutkan Allah penerima taubat, maka berarti Allah akan menerima taubat orang-orang berbuat dosa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penyayang, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang-orang yang mengikhlaskan taubatnya karena Allah dan mengganti amal keburukan dengan amal kebaikan. Sehingga Ar-Rahim itu ya Allah dampingkan bahwasanya kasih sayang Allah akan membawa orang bertobat itu untuk melakukan kebaikan. Allah Maha Taubat artinya Allah akan jauhkan dia dari keburukan yang sudah dia lakukan tadi. Ini konteks hubungan At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. Lalu kemudian mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz At-Tawwab, tidak At-Taib? Jadi yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham apa perbedaan Taib dan Tawwab. Banyak ya dalam bahasa Arab seperti
Misalnya ya syakir. Nah, fa'il misalnya, fa'il. Fa'il itu artinya orang yang melakukan sesuatu. Tapi kok fa'al itu melakukannya berulang-ulang. Kalau dia hanya melakukan saja, ya itu orang yang melakukan fa'il. Tapi kok melakukannya berulang-ulang namanya fa'al namanya. Ya, namanya fa'al. Allah taib. Ya, taib. Kalau disebut taib, menerima taubat saja. Tapi kok tawab, ya, kan fa'il, fa'al. Taib, tawab, begitu. Artinya Allah terus menerima taubat berulang-ulang tanpa henti. Maka lafaz tawab ya menunjukkan dua sisi. Pertama ya bahwa Allah ya terus menerus memberikan taubat. Yang kedua menunjukkan bahwa orang yang bertaubat itu sangat banyak. Orang yang bertobatnya sangat banyak. Karena kalau misalnya ya banyak orang melakukan dosa yang tobatnya hanya satu misalnya. Maka Allah nggak mengatakan lafadznya Allah taib. Tawab cukup taib. Kalau yang ditaubatinya hanya satu. Maka ketika Allah memberikan taubat yang terus menerus menunjukkan berarti orang yang bertobatnya juga sangat banyak. Ya, sangat banyak. Dan mana taubat itu secara umum adalah kembalinya seseorang kepada Allah dari maksiat menjadi taat. Ya, misalnya dari syirik kepada tauhid, dari dia berzina menjadi orang yang menjaga diri, dari sombong kemudian menjadi tawadhu, ya, dan dari semua kemaksiatan dia rubah menjadi sebuah ketaatan. Dan syarat taubat wa syurutuha khamsatun, kata Syekh Utsaimin, ya, syarat taubat itu ada 5. Nanti yang kurang-kurang kita akan tambahkan pada bagian yang lain. Syarat ya taubat itu ada 5. Yang pertama ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini ditekankan oleh para ulama? Ya, karena ada orang ya yang dia meninggalkan perbuatan maksiatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Mungkin ya dia meninggalkan maksiatnya itu karena ada kepentingan dunianya. Mungkin dia meninggalkan taubat itu karena ingin mendapatkan pujian manusia. Maka ya harus diperhatikan niat hati orang yang mau bertobat harus murni dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, itu penting. Jangan sampai ketika dia menghentikan itu karena apa? Kalau saya teruskan ini, wah bahaya dunia saya. Ya kan? Ini bisa mengancam keluarga nih. Gitu kan? Bisa merusak ya ekonominya dan yang lainnya. Maka dia hentikan perbuatan dosanya itu bukan karena Allah. Misal ada orang yang berzina. Dia berhenti berzina banyak sebab. Di antaranya dia takut kena penyakit kelamin misalnya. Dan itu berbahaya buat dirinya dan buat keluarganya. Maka dia tidak berzina lagi. Maka ini tidak dikatakan orang yang bertobat, yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila terbayang pada dirinya kerugian dunia plus kerugian akhirat berupa neraka. Ya, ancaman-ancaman Allah kepada orang berzina dan dia takut itu menghantui pikirannya bagaimana kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat. Dia mengkhawatirkan alam kuburnya, dia mengkhawatirkan akhiratnya, maka ini bagian dari keikhlasannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat taubat adalah an-nadabu 'ala dzambi. Dia menyesal. Ya, menyesali perbuatan dosanya. Makanya para ulama menyebutkan ya at-taubatu an-nadab.
Ya, namanya taubat itu menyesal. Ada enggak orang yang berhenti dari maksiat tanpa menyesal? Ada. Dia berhenti karena enggak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Iya, kalau ada kesempatan ya dia akan lakukan, dia akan ulangi. Jadi enggak ada penyesalan sama sekali. Ya. Tidak ada perasaan bersalah. Nah begitu. Kalau bahasa kita menyesal itu identik dengan merasa bersalah. Syarat yang ketiga, wa iqla'u anhu fil hal. Segera meninggalkan perbuatan tersebut. Jangan menyesal, saya menyesal tapi cicing wae. Tapi terus manteng di perbuatan tersebut. Ya, menyesal itu amalan hati, amalan fisiknya tidak meneruskan perbuatan tersebut. Syarat yang keempat, wal azmu ala alla ya'ud. Ya, al azmu ala adamil audah. Bertekad tidak akan mengulangi lagi, dan ini penting. Ya, punya tekad tidak akan mengulangi itu memberikan kekokohan seseorang bertahan istiqomah untuk tidak mengulangi. Tapi kalau nggak ada niat yang kuat untuk tidak mengulangi, maka seringkali ketika godaan datang itu apa? Mudah tergoda. Mudah tergoda. Jadi harus dibangun tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya tersebut. Yang kelima, yang terakhir, wa an takuna taubatu fi waqtin taqabbala fih. Ya, yaitu hendaklah taubat itu dilakukan di saat taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Satu, sebelum sakratul maut. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. An-Nisa ayat 18. Bukanlah taubat itu, artinya taubat itu tidak akan diterima bagi orang yang melakukan keburukan-keburukan, terus dia lakukan sampai kematian tiba, maksudnya sakratul maut, lalu kemudian dia berkata, aku bertaubat sekarang. Seperti misalnya Fir'aun dan bala tentaranya, ketika dia akan tenggelam, dia bertaubat kepada Allah, beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Tapi waktu itu sudah tidak akan Allah terima lagi. Ya, waktu taubat di saat seseorang itu sudah menuju kepada kematiannya. Di lafaz yang lain Rasul bersabda, ya, bahwasanya innallaha yaqbalu tauba minal abdi malam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum gharghir. Itu suara ngorok orang yang akan meninggal. Kalau orang mau meninggal kan tanda besarnya itu ngorok ya. Ketika ngorok itu dia sudah mati atau masih hidup? Hah? Masih hidup kan? Mungkin nggak dia bertobat saat itu? Mungkin. Ngomongnya nggak bisa, tapi kan hati pikirannya kan ada tuh. Nah ketika saat itu dia taubat, dia akan mati. Lalu kalau dia bertobat, ya Allah taubatilah aku, maka saat itu taubatnya tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya, sakaratul mautnya belum tiba, kemudian dia merasa sakitnya makin parah, tapi belum sakaratul maut, kemudian dia ingat dosa-dosa di masa lalu, dan pada saat itu dia bertaubat kepada Allah. Ya, dan dia berhusnuzon kepada Allah, bahwa Allah pasti menerima taubatnya. Nah, insya Allah Allah akan ya terima taubatnya. Karena Rasulullah SAW justru memberikan arahan bagi orang-orang yang ketika dia merasa dia akan mati, tapi belum sakaratul maut, hendaklah yang dia kuatkan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah salah seorang dari kalian ketika dia merasa akan menuju kepada kematiannya, tentu dengan syarat belum sakaratul maut, dia belum ngorok tadi. Ya.
kecuali hendaklah dia berhusnuzon kepada Allah. Ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan Allah telah berkata tentang dirinya, ana inda dhanni abdi bi, aku itu bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Maka bila seorang hamba itu berhusnuzon kepada Allah di saat kematiannya akan tiba, selama belum sakratul maut, bahwa dia tahu dosanya sangat banyak dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang tersebut kecuali Allah, dan dia tahu bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dia jujur untuk mengakui dosanya, kemudian minta Allah mengampuninya, minta Allah untuk memaafkannya, maka Allah akan seperti itulah yang akan terjadi pada dirinya, yang akan Allah berikan. Makanya Nabi ya memberikan nasihat ya untuk husnuzon kepada Allah ketika akan menuju kematian, ya, bahwa Allah akan menerima taubat. Ya, bahwasanya Allah akan menerima amalan-amalan kita yang detik-detik kita akan mati atau saat-saat akan mati, dia bertobat, Allah tobati dosa-dosanya dan menerima amal kebaikannya sebatas yang bisa dilakukan ya di masa-masa menuju kematiannya. Jangan sampai seseorang itu berputus asa. Saya sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini nyawa tinggal tunggu dicabut aja sama malaikat nih misal. Ya. Lalu apa faedahnya saya bertobat hari ini, dan apa pengaruhnya amalan baik yang saya lakukan sekarang di saat sudah melemah? Ya, apa pengaruhnya? Maka berarti dia apa? Bersuudzon kepada Allah. Dia merasa ampunan Allah itu, ya, ampunan Allah itu lebih kecil daripada dosa yang dia perbuat. Dia mengira bahwa dosa yang telah dia lakukan itu sudah mengundang kemurkaan Allah dan tidak mungkin Allah merahmatinya. Ya, padahal Allah jelas-jelas berkata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Betul. Ketika si hamba itu berbuat dosa, Allah murka. Betul, ketika hamba itu berbuat maksiat, ya Allah marah. Tapi ketika hamba tersebut hadir, datang kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengakui dosa-dosanya, ya, dan minta ampun kepada Allah dosa tersebut, maka Allah akan ampuni dan Allah tidak peduli masa lalunya di dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan di saat dia akan meninggal, Allah nggak peduli. Ya, selama kemudian dia datang bertobat kepada Allah, maka Allah akan datangkan ampunan kepada dirinya. Maka betul, nasihat Rasul harus kita jalankan. Hendaklah seseorang bersuudzon kepada Allah ketika kematiannya akan tiba, dengan syarat bertaubat yang dia lakukan tersebut belum masuk pada waktu taubat sudah ditolak. Di antaranya ketika sakratul maut, tandanya sedang ngorok itu, malam yughirghir kata Nabi SAW. Yang kedua, waktu yang terlarang terima taubat, ya, waktu yang taubat tidak lagi diterima, yaitu ba'da tulis syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Matahari terbit dari sebelah mana? Sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Ya, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu pertanda kiamat sudah dekat. Maka taubatnya manusia pada hari itu, misalnya orang kafir misalnya, ketika dia masih sudah terbit tempat terbenamnya, dia taubat sekarang saya beriman, sudah tidak lagi bisa diterima imannya saat itu. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, ya, dan surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datangnya sebagian tanda Rabbmu. Maksudnya sebagian tanda Rabbmu itu adalah apa? Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka pada saat itu la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang pada saat itu tidak lagi bermanfaat. Maksudnya tadinya dia kufur, kemudian dia beriman, ya, tadinya dia syirik, kemudian dia bertauhid, tidak lagi bermanfaat pada saat itu. Ya, bila tadi sebelumnya dia tidak beriman.
Ini nada yang dengan mana yang tidak jauh berbeda. Ini juga disabdakan oleh Nabi SAW. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatul syamsu min maghribiha. Berhijrah itu, ya, itu tidak akan berakhir. Ya, sampai ya taubat itu berakhir. Jadi selama orang itu mau bertobat, maka berhijrah itu terus disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Artinya saat itu taubat sudah tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul permasalahan. Hal tasihu taubatu min dzambin mal israri ala ghairih? Apakah taubat itu dikatakan sah? Dia bertobat dari suatu dosa, sementara dosa yang lain masih dia kerjakan. Misal seorang itu dia korupsi, dia juga zina, dia juga mabuk, ya, dia juga misalnya pernah mungkin membunuh, ya, misalnya orang udah banyak duit nih, banyak duitnya dari hasil korupsi, dia pakai apa preman-preman misalnya, ya, bodyguard. Ada orang yang macam-macam, tonjok, pukul, sembelih, korupsinya dosa, membunuhnya dosa. Biasa orang seperti ini jauh dari agama, perempuan manapun dia akan pilih bebas. Dia berzina kapan saja dan di mana saja dan pada siapa saja. Karena merasa punya uang, punya bodyguard, punya power, dosa yang ketiga dia lakukan. Ya, sudah korupsi. Sudah kemudian menyakiti manusia. Kemudian dia berzina. Nah kemudian dia bertaubat atas dosa korupsinya. Ya, dia menyesal. Tapi ya nonjok batur sareng zina masih. Apakah taubat dari korupsi diterima atau tidak? Maka ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak sah sama sekali. Sampai semua dosa itu dia taubati. Ya. Pendapat yang kedua sah. Ya. Pendapat yang pertama sah, maaf. Pendapat yang pertama sah. Walaupun dia masih melakukan dosa yang lain, tobatnya pada dosa yang ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama syarat-syarat diterima taubatnya dia penuhi tadi kan, ada 5 tadi. Ikhlas, menyesal, menghentikan, bertekad tidak mengulangi, gitu kan, dan itu belum sakaratul maut. Walaupun dosa yang lain masih dia kerjakan. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, sah in kana dzambu min ghairil jinsi. Ya. Sah jika dosa itu ya bukan jenis yang sama. Ya, bukan jenis yang sama. Nanti saya akan bacakan masuk yang kedua. Yang ketiga, itu tidak sah sama sekali sampai semuanya ditaubati. Sampai semuanya ditaubati. Ya. Nah, yang sahih tentunya kata Syekh Utsaimin, dan ini juga pendapat banyak para ulama, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu ya tobatnya pada satu dosa itu sah walaupun dia masih ya melakukan dosa yang lain, tapi tidak pantas disebutkan dia sebagai orang yang bertaubat. Bahwa ini orangnya dia udah taubat nih gitu kan. Maka kemutlakan disebut orang bertobat itu belum saatnya kita berikan kepada orang itu. Sampai dia bersih dari semua dosa. Maka kita katakan dia ini manusia baru. Oh dulu dia tuh waktu masa lalunya ya merampok, ya begal, ya mencuri, ya zina, ya ngepreman. Sekarang udah rajin ke masjid.
Semua itu dia tinggalkan. Baru kita katakan ini orang yang bertaubat namanya. Ini orang bertaubat. Bukan berarti taubatnya pada satu dosa, dari dosa yang banyak itu tidak Allah terima. Allah terima. Tapi tetap tidak pantas kita sematkan diri sebagai orang yang sudah bertaubat. Sampai semuanya dia tinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh juga mengatakan, alah, itu dia tinggalkan. Memang sih itu udah nggak lagi, tapi ini kan masih. Nah gitu kan. Nggak, tetap kita menghargai satu dosa yang dia taubat, yang dia tinggalkan, kemudian ya insya Allah itu diterima olehnya. Jadi tidak bisa kita katakan orang itu disifati dengan orang yang berhak mendapatkan pujian dari Allah atas sifat orang-orang yang bertaubat. Ya, walaupun pada akhirnya kita katakan bahwasanya taubatnya orang tersebut tentu diikat pada dosa yang dia lakukan, pada dosa tertentu. Ya. Nah, misal di sini, misal jika seseorang itu bertaubat dari zina, tapi dia masih suka melihat wanita yang Allah haramkan, maka taubatnya dari zina ini sahih menurut pendapat yang rajih. Tapi tidak bisa disifatkan dengan sifat orang bertaubat. Nah, menurut pendapat yang kedua itu tidak sah. Dia dianggap diterima taubatnya zinanya sampai memandang wanita yang diharamkan itu pun dia bertaubat. Jadi maksudnya yang sejenis gitu loh. Jadi kok pendapat yang pertama misalnya gini. Dia ya bertaubat dari zina. Walaupun masih memandang wanita yang haramkan, zinanya diterima dosanya. Zinanya dia berhenti, maka diterima taubatnya. Maka melihat yang haram ini, dosa yang masih sejenis ya. Dosa masih sejenis, tapi taubatnya dari zina Allah terima. Tidak disyaratkan, dia juga berhenti dari ya memandang wanita yang Allah haramkan. Misalnya masih suka nonton gambar porno dan segala macam misalnya. Ya, menurut pendapat yang kedua tidak, karena memandang ya aurat wanita yang tadi merupakan hobinya dia, walaupun dia tidak berzina, maka itu masih satu rangkaian. Menurut pendapat yang kedua ini, kecuali kalau dia putuskan yang ini, walaupun masih ada dosa yang tidak sejenis, seperti misalnya dia mencuri, ya, dia masih melakukan perbuatan zalim misalnya. Maka taubat zinanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat yang kedua. Menurut yang ketiga tidak diterima sama sekali taubatnya sampai semua dosa dia tinggalkan. Namun pendapat yang roji ada pendapat yang pertama. Ya, ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, seperti itu. Jadi misalnya seseorang dia taubat dari zina tapi masih melakukan riba misalnya, maka taubat zinanya Allah terima. Ya, karena riba itu ada jenis yang lain dari amalan ininya. Atau misalnya zina, dia taubat menzinahi ini misalnya. Tapi menzinai dia taubat dari LGBT. Mungkin dia homo, dia nggak mau homo lagi. Tapi masih suka berzina kepada lawan jenis gitu. Homonya udah enggak. Ya, maka ulama ikhtilaf itu. Ada yang menyatakan ya taubatnya dari homonya nggak diterima karena dia masih berzina dengan selain homo, lawan jenis tapi. Ya, sebagian ulama yang pendapat yang pertama, taubatnya dari LGBT-nya Allah terima. Walaupun dia berzina dengan wanita bukan mahramnya, asal lawan jenis masih dia lakukan. Nah, itu contohnya yang paling mudah ya. Ya, tentulah kita mengatakan pendapat yang pertama tetap lebih kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan Allah tidak peduli ya dari dosa-dosa yang masih dilakukan pada bagian yang lain. Karena Allah tidak membatasi rahmatnya. Allah maha luas rahmatnya. Ini pendapat yang paling kuat ya dari semua pendapat para ulama bahwa seseorang itu akan ya diterima taubatnya dari dosa-dosa yang dia taubati. Nah,
konteks ayat ini berkaitan dengan tobatnya orang yang menyembunyikan ilmu. Dia melakukan 3 langkah. Ya, pertama, ya, dia bertobat. Berarti semua syarat tobat harus dia lakukan. Ya, tadi dia ikhlas karena Allah. Kenapa dia menyembunyikan ilmu kemarin? Dia tobat. Dia tidak akan ulang lagi karena dia tahu dosa. Yang kedua, dia menyesal mengapa kemarin ilmu itu saya sembunyikan. Yang ketiga, dia tidak berhenti dari perbuatan tersebut. Yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi. Yang kelima adalah dia lakukan di waktu diterima taubat. Ini syarat yang pertama. Syarat taubat dilakukan. Yang kedua, dia harus melakukan islah. Kerusakan akibat ilmu yang tidak sampai, kerusakan akibat ilmu yang dia sembunyikan, maka dia harus perbaiki. Harus dia selesaikan, harus dia tuntaskan menjadi normal kembali. Dan itu berefek kepada orang lain, maka harus dia selesaikan. Yang ketiga, dia harus jelaskan bahwa saya diam dari itu tuh ada kekeliruan. Dan kemudian dia jelaskan jawaban dari pertanyaan yang kemarin tidak dia sampaikan, ya, atau statement yang tidak dia ungkapkan di saat itu dibutuhkan. Ini menunjukkan berarti apa? Ya, menyembunyikan ilmu ini perkara yang sangat mengerikan, karena bertobatnya itu langkah-langkahnya banyak. Untuk kemudian dia bertobat itu tidak sekedar dia udah saya berhenti nyesal, tapi dampak dari dia mendiamkan kebenaran itu juga harus dia perbaiki. Karena diamnya dari ilmu ternyata berefek kepada orang lain. Maka dia harus perbaiki itu. Dia harus jelaskan kepada manusia bahwa ini keliru. Yang kemarin dia diam, dia sekarang sampaikan. Menunjukkan berarti menyembunyikan ilmu ini perkara yang apa? Perkara yang berat. Karena tobatnya aja tahapannya besar. Tahapannya banyak. Ya. Dan faedah terakhir dari Al-Baqarah 60 ini kata Syekh Utsaimin, atmul ilmi, ya, agungnya ilmu. Kenapa? Annahu hamlun saqilun. Mengapa? Karena ya, membawa ilmu itu bukan adalah perkara yang berat. Buktinya ketika itu disembunyikan, konsekuensinya kan banyak tuh. Dapat laknat Allah. Dan ketika dia mau bertobat, proses tobatnya juga banyak tahapan. Ya. Sehingga ya, ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan membawanya bukan perkara yang ringan. Ya, membawanya bukan perkara yang ringan. Maka seseorang itu berada dalam bahaya idza lam yuqim biwajhihi minal bayan, bila dia tidak ya menjelaskan kewajibannya untuk menjelaskan ilmu tersebut. Ya, apalagi bila itu ditanyakan oleh orang lain dan orang itu butuh jawaban saat itu kemudian dia tidak jawab. Ya, atau dia merasa tidak ada yang bertanya, tapi kalau dia tidak sampaikan, maka ini akan berbahaya. Ya, maka ini akan berbahaya. Ya, seperti itu. Ya, inilah beratnya kemudian seseorang memang mendapatkan amanah ya tentang ilmu, ya, dan dia terancam dengan neraka bila dia sembunyikan ilmu yang telah Allah dia berikan kepada dirinya. Ya, sementara itu wajib dia sampaikan, apalagi ada orang yang just bertanya dan butuh jawaban kemudian dia sembunyikan. Misal kita tahu bahwa ini adalah amalan riba. Amalan riba. Tapi karena yang datang kepada kita ini mungkin orang yang kita sayangi. Ya. Orang yang kita lihat ini orangnya mungkin hidupnya kayaknya pas-pasan nih. Ya. Kalau kita sampaikan riba, ntar ekonomi anjlok nih misalnya. Lalu kita diam dari menjelaskan riba kepada dirinya, maka ini termasuk menyembunyikan ilmu. Padahal kita jelas riba. Jelas riba. Nah, maka kita harus bertobat dari perbuatan tersebut. Kemudian kita jelaskan kepada orang tadi bahwa
ini tuh riba ya akhi. Ya, alasannya ini segala macam seperti itu. Jangan sampai kita tidak, nanti kalau saya sampaikan riba, nanti dia mau ngaji deh ke orang, misalnya. Pada saat itu dia butuh penjelasan bahwa amalan itu amalan riba. Maka nggak boleh kita hanya ingin agar orang ya banyak bisa dekat sama kita, banyak yang datang, banyak yang ngaji. Kemudian orang itu bertanya, kita lihat misalnya ini orang punya kedudukan di masyarakat, hartanya banyak. Kalau kita bilang riba, ntar dia nggak mau ngaji lagi ke kita, nggak bisa. Apalagi dia bertanya sama kita. Jangan kita sembunyikan, ya. Tapi mungkin tekniknya apakah disampaikan langsung saat itu atau nunggu setelah kajian selesai 4 mata saja. Nah itu nggak apa-apa. Kita lagi butuh strategi untuk menjaga harga dirinya seperti itu, maka itu boleh. Ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Demikian barangkali faedah-faedah yang sudah kita petik dan dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Saimin dalam tafsir Al-Baqarah ini pada ayat ke-160, ya. Dan alhamdulillah kita juga 159 dan juga sudah menyelesaikan 160-nya. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan pindah kepada 2 ayat yang langsung berhubungan, ya, yaitu pada 161-nya dan 162. Itu ayatnya pendek-pendek, akan kita kaji pada waktu yang akan datang. Ya, silakan kembalikan kepada Kang Cepi atau dari jamaah kalau ada bertanya dipersilakan. Ya, selain Pak Yan ada nggak? Pak Yan pasti yang pertama kalau apa-apa teh. Begitu. Nggak ada, boleh Pak Yan, silakan Pak Yan. Ini masalah saya sendiri, Pak Ustadz. Jadi saya tuh punya dosa yang dari kecil, dari bujangan. Sama saya teh, jadi saya sistemnya teh beristighfar gitu, tapi tempatnya enggak, itu bisa bilang enggak, jadi berarti gini, saya teh susah untuk kalau misalkan lagi seperti ini ya, saya bertobat ya berdoa beristighfar. Tapi kalau misalkan enggak ada siapa-siapa ya waktunya luang, ya saya melakukannya gitu. Maksudnya kalau misalkan saya bertobat aja, beristighfar aja bisa terhapus enggak dosanya gitu, atau tapi harus benar bertobat secara sungguh-sungguh gitu. Iya, baik. Ya. Karena jujur susah gitu. Jadi ayeuna lagi ngaji mah istighfar gitu. Nanti lagi nggak ada orang mah maksiat gitu. Ya gitu. Berarti STMJ itu namanya. Ya, berarti belum serius pengen taubat berarti. Ya, istighfar itu bagian dari taubat, salah satu, bukan satu-satunya. Syarat lainnya kan harus ada, ada tekad mau berubah. Kalau istighfar iya gitu, berarti nggak ada tekad mau berubah, ya berarti taubat istighfarnya nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat istighfarnya, ya. Ningali akhwat kieu tah, ningali aurat perempuan istighfar astagfirullah. Tapi terus beri toong, nggak ada manfaatnya. Itu namanya seolah kayak ya banyak orang-orang hari ini kata sebagian ulama dijelaskan oleh di masa Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menjelaskan banyak orang-orang yang mengucapkan istighfar hari ini itu butuh istighfar lagi. Dia ucap istighfar sebenarnya butuh istighfar. Kenapa? Istighfarnya perlu diistighfari gitu. Ya, dia ucap. Ada orang yang melihat dia istighfar, astagfirullah, dia istighfar tuh. Kita bilang juga, ente itu istighfar dong. Astagfirullah, ente istighfar. Karena istighfarnya ente itu nggak jujur. Maka istighfar ente butuh istighfar juga gitu. Jadi harus jujur kita ingin bertobat. Jadi mau ucapin 1.000.000 kali istighfar, tapi nggak ada niat mau berubah, maka nggak ada manfaat istighfarnya. Jadi harus ada kekuatan hati. Harus ada itu penyesalan, harus ada rasa menyesal. Jangan di sini teh misalnya ketika lagi di masjid istighfar astagfirullah. Tapi nggak ada menyesal gitu dengan perbuatan dosa kemarin dan nggak ada tekad ingin berhenti. Hanya aku bangke weh, nanti kayak istighfar weh. Ya berarti kan nggak serius mau tobatnya. Apa?
Berarti belum berupa tekad, baru keinginan doang. Beda loh, ingin dengan tekad tuh beda. Saya mah pengen ngaji, pengen. Tapi pas pengajian diumumkan hari-hari gitu. Itu belum tekad namanya. Kalau tekad itu belum diumumkan udah ke masjid. Itu punya niat tuh, punya tekad tuh namanya. Paham nggak? Saya mah pengen hafal Quran deh 1 juz, pengen hafal Quran di bulan Ramadan gitu, pengen khatam. Pas Ramadan tiba mah sare we bawana. Lobana sare gitu. Al-Quran tara dibuka gitu. Dibukanya paling hanya 1 ayat gitu tutup we. Berarti itu mah belum bertekad eta mah. Baru punya keinginan. Bukan tekad. Tekad mah pokoknya saya besok nggak boleh lagi. Pokoknya gitu. Tergambar gitu. Bedakan rasa ingin saja dengan tekad. Beda ada tekad. Sok coba. Bagaimana nanti kita merasakan tekad, Ustaz? Sok coba dulu ketika hayang nikah kumaha. Oh pasti kerja rajin, ngumpulkan uang. Gitu kan? Dihemat pengeluaran karena itu biar nikah. Nah itu namanya bertekad namanya. Iya. Nah makanya para ulama menyebutkan harus bertekad. Tekad tidak akan mengulangi gitu. Bukan sekedar ingin. Ya, pasti mah istighfar. Berarti belum bertekad etama. Jadi istighfarnya nggak manfaat. Ya, maka harus ketika bicara tobat harus banyak mengolah hati. Harus banyak mengolah hati. Baik. Ada yang lain? Dari situ, ya silakan Pak. Mic-nya ada nggak nih Pak Bandi? Ini Pak Tarya. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kan siang suka ada pengajian seperti ini. Sore ya mah? Sore lah. Nah, saya itu ada keinginan mau menghadiri, tapi saya kan ada udur. Seperti saya kan jualan. Pulangnya suka sore. Nah, yang saya mau ditanyakan, bagaimana keinginan saya itu menjadi pahala atau gimana? Syukron jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Subuh juga dagang. Nah, subuh ngaji, nah insya Allah gitu. Jadi kalau nggak bisa didapatkan semua, jangan tinggalkan semua. Pengennya dapat 10, cuman bisa dapat 7, ya 7 aja ambil dulu. Gitu kan. Seperti itu. Insya Allah khair. Ya buktinya ketika nggak ada dagang, ngaji, udah insya Allah khair. Insya Allah dapat pahala. Buktinya ketika nggak ada dagang, datang. Ya berarti kan karena ada udzur aja nggak datang gitu kan, seperti itu. Insya Allah catat pahala. Aduh rindu, udah pengen haji gitu. Duit udah dikumpul tapi belum dapat jatah gitu kan. Maka keinginan untuk berhaji itu tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'mal biha kutiba lahu ya hasanatan kamilatan. Fa in amila biha ya barang siapa yang begitu keinginan untuk melakukan suatu amalan kebaikan, ya, kemudian dia tidak bisa mengerjakannya, tetap diberikan untuknya 1 pahala sempurna. Bila kemudian dia berhasil mengerjakannya, maka diberikan pahala sampai 10 hingga berlipat-lipat. Bila itu berhasil dia kerjakan. Sebaliknya barang siapa yang berhasrat betul ingin melakukan suatu maksiat, maka bila dia tidak mengerjakannya, tentu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicatat pahala sempurna. Bila ternyata dia mengerjakan kemaksiatan itu, maka dicatat dosa sebesar dosa itu saja, tidak dilipat gandakan misalnya dosanya tersebut. Ya. Jadi ya demikian ya, berusahalah kita untuk memiliki hasrat yang besar untuk beramal soleh, itu penting. Ya, kita sampai rindu itu pengen bisa, tapi Allah belum wujudkan, maka insya Allah niat kita itu Allah berikan pahala, ya seperti itu. Sebagaimana Nabi juga bersabda,
Man safara au marida kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang tidak mengerjakan suatu amalan soleh, baik karena dia safar, ya, atau karena dia sakit, ya, maka dicatat baginya pahala, ya, sebagaimana ketika dia melakukannya ketika dia sedang mukim atau ketika dia sedang sehat. Contoh misal, orang itu rajin melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu besarnya pahala sholat berjamaah. Suatu hari dia sakit, demam misalnya, dia nggak bisa ke masjid. Maka selama dia sholat di rumah, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetap dicatat pahala sholat berjamaah. Karena dia kalau nggak sakit dia pasti ke masjid. Dia ingin cari pahala yang besar dengan dia sholat berjamaah di masjid. Maka ketika dia sakit tetap pahala sholat berjamaahnya dia dapatkan. Seperti itu. Ya, begitu juga seseorang yang, ya, ketika dia sedang safar gitu kan, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dia lakukan ketika mukim, maka dia tetap mendapatkan pahala, ya, yang biasa dia lakukan ketika dia tidak safar, ya, seperti itu. Ya, dan ini pentingnya kita istiqomah dengan amalan yang kita rutinkan, itu penting. Karena ketika itu rutin, ada udzur, pahalanya tetap dapat. Ya, kita biasa tiap hari bersedekah, tiap hari. Suatu saat kita nggak punya uang sama sekali, sehingga ingin bersedekah hari itu tidak bisa kita lakukan, maka pahala sedekahnya tetap dapat. Maka faedah dari situ penting bagi kita untuk merutinkan amalan. Kita biasa habis subuh gitu kan, baca Quran, udah jadi rutin. Ya, suatu hari mungkin karena kita terlalu lelah, rutinitas itu tidak bisa kita jalankan. Kita harus istirahat atau kita sakit misalnya, maka pahala baca Qurannya tetap dapat. Pahala baca Qurannya tetap dapat. Ya, seperti itu. Ya, fadhil Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Ustadz tentang seorang ahli yang diminta untuk menjadi saksi ahli di persidangan. Dia akan dibayar oleh kliennya. Berarti dia mencari pembenaran untuk kepentingan kliennya. Ketika yang menguntungkan kliennya dia ungkapkan di persidangan, ketika yang merugikan dia sembunyikan. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, masuk karena dalam menyembunyikan kebenaran. Termasuk dalam menyembunyikan kebenaran. Itu bisa dianggap dia bersaksi, dianggapnya hukumnya bersaksi palsu. Orang yang membela itu pada akhirnya kan dia bersaksi juga. Kan dia melihat sendiri kan. Ini keliru, ini tidak. Karena yang penting bagi dia menang, maka dia sembunyikan kekeliruan tadi untuk menangnya, maka dia berarti bersaksi palsu. Statement palsu. Dia terkena nama qauluz zur, dosa, ya, bersaksi palsu. Masukkan dia menyembunyikan kebenaran, ya, secara kenyataan, iya, dia menyembunyikan kebenaran. Cuman masalahnya adalah apakah sama dengan dosanya dia menyembunyikan kebenaran berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu beda, ya. Beda. Ya, kalau dia sembunyikan agama Allah, ya maka dia dosa tentu lebih besar, ya, dari seperti itu. Secara perbuatan dia termasuk menyembunyikan, ya, menyembunyikan kebenaran. Kita menyembunyikan kebenaran dan bersaksi palsu, itu lebih pas perbuatannya seperti itu. Ya, min kitmanil ilmi. Dia ada bagian dari menyembunyikan ilmu, ada di situ. Tapi tentu kita mengatakan dosanya tidak sama dengan menyembunyikan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suatu perbuatan syirik dia katakan tauhid. Ya, suatu yang syirik dia bilang ini tauhid, ini bidah dia bilang ini sunnah misalnya. Padahal dia tahu ini jelas bidah misalnya. Dia sembunyikan karena ingin mendapatkan apa? Ini nggak apa-apa kok. Padahal dia tahu ini perbuatan bidah misalnya. Agar semua orang bisa tetap, ya, dekat dengan dirinya. Maka ini termasuk menyembunyikan ilmu agama Allah Subhanahu. Dia tahu ini adalah syirik, tapi dia tidak sampai ke itu, bahkan dia kata nggak apa-apa kok perbuatan ini jadi masalah. Padahal dia tahu itu syirik misalnya.
Maka ini termasuk menyembunyikan ilmu dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun itu bisa kita, kalau yang tadi ya mungkin ada bagian kecil dari menyembunyikan ilmu, tapi lebih pasnya kita katakan dia bersaksi palsu. Dia bersaksi palsu. Karena orang yang membela otomatis dia akan memberikan persaksian, cuma status sebagai pembela. Nah, maka dia bersaksi palsu dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Dari studio, Kang Cepi, kalau ada pertanyaan enggak dari studio? Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari hamba Allah di Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh menceritakan kesalahan yang pernah diperbuat untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar jangan terjerumus pada dosa tersebut? Ana suka melihat orang melakukan hal tersebut pada kisah hijrahnya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Silah. Iya, baik. Memutlakkan boleh, kita terkena ancaman, ya, perkataan Nabi SAW, Allah senantiasa ya memaafkan seorang hamba selama dia tidak mujahir. Mujahir itu orang yang mengumumkan perbuatan dosanya. Maka Allah senantiasa maafkan dan Allah tetap tutupi. Allah udah tutup malah dia buka. Ya. Nah itu ada sisi itu juga kita khawatir bila kemudian seseorang menceritakan dosa-dosanya yang tadinya Allah udah sembunyikan. Ya, seperti itu. Di sisi yang lain, mungkin kita melihat ada faedahnya kita menceritakan kesalahan itu agar tidak diikuti sama yang lain. Ya, persoalannya, betulkah kita bisa meyakinkan itu akan diambil pelajaran sama orang lain atau malah orang itu bisa belajar berbuat salah? Kan orang tadinya nggak punya ide untuk berbuat dosa, jadi karena dia sampaikan jadi keidean. Ya, misalnya tadinya nggak ada niat pengen maling, tapi tiba-tiba ada mantan maling cerita, waktu saya maling dulu itu benar simple, tinggal beli kunci di toko sebelah, pakai letter T, beres kayaknya kayak gini. Orang nggak punya niat maling jadi maling. Dia sudah bertobat dari malingnya, tapi jangan kembali, maka bukan pelajaran orang tidak maling, ini malah ngajarin orang jadi maling gitu kan. Ya, gini caranya ente main HP supaya nggak ketahuan ibu misalnya. Saya udah berhentilah, tapi dulu kayak gini, lah si anak kan nyontoin gitu kan. Jadi harus lihat situasi. Betulkah kita menceritakan keburukan itu agar orang mengambil pelajaran atau orang belajar berbuat buruk yang tadinya nggak buruk? Maka lihat situasi, tepatnya di mana dan kepada siapa. Ya, jadi nggak mutlak bisa kita katakan menceritakan keburukan itu ya dibolehkan secara total. Dan juga tidak berarti tidak menceritakannya dia katakan ya keliru secara total ya. Namun yang terbaik, lebih baik tidak diceritakan, itu yang paling aman. Cukup antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu gitu kan, seperti itu. Dan ini seringnya susah biasanya. Orang-orang yang biasanya berhijrah itu seringkali menceritakan masa lalunya biasanya. Ya. Saya menceritakan. Namun kita sendiri bisa melihatlah dia menceritakan itu orang ngambil pelajaran atau orang malah melihat dia membuka aib dirinya dan aib temannya bisa wae kan gitu kan. Nah itu kan orang sebenarnya temannya bisa berbicara kayak dirinya, cuman karena dia sudah expose misalnya, ya temannya udah kadung malu gitu kan, mukanya udah dijatuhin gitu misalnya, ya. Karena dia mungkin udah kadung ini kadung itu, akhirnya temannya malas untuk dekat dan belajar hijrah gitu kan. Bisa seperti itu. Ya. Sementara dia tidak melihat adanya orang-orang yang misalnya punya pengalaman buruk dirinya kemudian berhenti seperti dirinya misalnya. Ya. Nah itu kan, kecuali kalau memang dilihat dia ceritakan itu agar orang-orang yang berprofesi dan profesi yang sama segera meninggalkan, karena ini ada perbuatan maksiat, ini banyak kesalahannya, banyak mudaratnya. Nah dia berusaha untuk menyampaikan. Ya. Dengan syarat dia pun tahu bahwa dia bisa menakar bahwa orang akan menilai dirinya bahwa ini bagian agen kebaikan. Ya. Cuman itu kan pro kontra tuh.
Maka yang paling aman lebih baik jangan ceritakan. Itu yang paling aman. Ya paling aman. Tidak kita ceritakan. Ya seperti cukuplah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, itu yang paling aman. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Abdullah di Cimahi. Beliau bertanya, semoga Ustadz dan kaum muslimin diberikan keberkahan. Amin. Ustadz, apakah sulit menghafal Al-Quran adalah dampak dari dosa yang belum ditobati? Sulit menghafal Quran apakah dosa yang belum ditobati? Ya. Ada lagi pertanyaan begini. Ada orang melakukan bid'ah tapi banyak hafal Quran gitu. Itu kan bid'ah kan. Kenapa banyak orang melakukan bid'ah itu kan dosa, tapi banyak penghafal Quran gitu misalnya. Itu juga ada pertanyaan seperti itu. Apakah dosa yang belum ditobati mempersulit baca Quran? Jelas jawabannya hubungannya berat. Ya, hubungannya erat. Karena ya ilmu itu termasuk Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nukilkan keluhan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kepada gurunya. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nur wa anna nur Allah la yuhda lil 'asi." Aku mengeluhkan kepada guruku Waqi akan buruknya hafalanku. Ya, akan buruknya hafalanku. Maka guruku memberikan bimbingan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu Allah ini adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, tentulah ketika gurunya memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat, jangan bayangkan Imam Syafi'i berbuat dosanya 3 orang. Tentu perbuatan dosanya pasti sangat kecil. Levelnya pasti sangat di bawah. Tapi sebegitunya tahu bahwa Imam Syafi'i ini berusaha untuk menjaga dia perbuatan dosa, setan bisa masuk dari pintu mana saja. Mungkin manusia tidak melihat, tapi hatinya mungkin berbuat maksiat. Mana orang tahu? Maka tetap harus waspadai dosa. Ya, karena ilmu ini tidak akan mudah masuk bagi hati yang apa? Yang kotor. Maka jelas ada hubungannya, ya, maksiat yang perlu ditobati dengan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Berarti ya bertobat akan memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Itu satu sisi. Bisa juga, ya, bukan karena dosa yang perlu ditobati, memang ada hubungannya. Tapi memang bukan seorang penghafal yang handal memang. Dalam masalah apapun juga bisa dihafal gitu. Memang hafalnya lemah gitu. Du'ful hifz namanya. Lemah hafalan. Pada rasanya hafalnya lemah tapi menyalahkan dosa yang perlu ditobati itu kan. Itu kan dia gak jujur. Udah aja lah. Kalau hafalnya gak kuat, jangan pengen jadi hafid Quran. Nanti Anda stres. Ya, masuk 1 juz, ya, juz yang kemarin berantakan. Masuk juz ketiga, 2 juz yang lain hilang. Udah target Anda jangan jadi apa? Penghafal Al-Quran. Anda gak diberikan kemampuan untuk menghafal yang kuat. Nanti stres. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Jadi harus apa ya? Harus hidang. Kudu sadar diri, kudu mawas diri gitu. Kalau kita memang hafalnya nggak kuat, jangan coba-coba ngambil bagian bahwa kita harus menjadi penghafal Al-Quran. Ya, beda kalau kita memang belum tahu karena faktor umur masih kecil, ya. Kita perlu menguji kekuatan hafalan kita. Tapi kalau kita udah uji, dulu waktu belajar di sekolah, menghafal susah, nilai juga merah terus gitu kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, sudah menghafal nggak bisa. Ya, tapi kalau ngitung jago gitu kan. Udah belajar fikih aja, fikih tentang waris, itu kan hitung semua. Udah kuatin itu, jadi apa? Jadi ahli dalam bidang fikih waris. Baru pas. Karena bidangnya menghitung angka lebih kuat daripada menghafal tulisan-tulisan. Ya kita harus melihat bakat kita sebenarnya kuatnya di mana gitu kan. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan faknya kita. Bukan itu bagian kita. Jangan. Ya, seperti itu.
Tapi kalau kita merasa bahwa sebenarnya kita punya hafalan bisa nih, cuman memang kita belum seriuskan, berarti penyebabnya bisa mungkin dosa, bisa juga memang kita salah dalam strategi belajar. Misalnya ya, waktu untuk menambah hafalan itu waktu subuh, tapi kita tidur misalnya. Itu salah memilih waktu berarti. Ya kan? Saatnya murojaah sore main bal misalnya. Ini misal contoh ya. Karena dia mungkin punya waktunya habis asar, tapi habis asar dia gak gunakan untuk murojaah misalnya. Ya, habis maghrib mestinya dia murojaah gitu kan, seperti itu. Tapi habis maghrib dia ya mungkin juga kurang fokus, mungkin juga terlalu lelah, banyak faktor. Berarti faktor-faktor eksternal itu ya kita coba mungkin jangan terlalu capek, cari waktu yang gak terlalu capek untuk kita murojaah. Atur waktu, mungkin itu juga bagian harus diperhatikan agar menghafalnya lebih kuat. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.